455, episode 86 Lingkaran Kuadrat 2. Saya mulai berpikir tentang bagaimana acara ini terjadi. 1. Saya terikat erat. 2. Saya terlempar ke dalam lereng gunung yang tidak dikenal. Tidak peduli seberapa keras saya menganalisanya, hasil akhirnya selalu kembali ke penculikan, tetapi siapa yang berani menyusup ke dan menculik saya? Yang hanya bisa berarti. Aku S. Petik 2. Titik. Dokja. Titik titik. Unti. Titik titik tanda tanya petik 2. Petik 2. Suara-suara samar terdengar dari suatu tempat. Saya mendengus dan berjuang untuk membebaskan diri, dan kemudian, terhuyung-huyung ke arah mana suara-suara itu berasal. Saya menyapu semak-semak dan sekitar 30 detik kemudian, berlari ke perkemahan yang cukup luas yang diawaki oleh teman saya. Jadi dia datang atas kemauannya sendiri, kalau begitu. Han Suyong mencibir dan melambaikan tangannya ke arahku. Apa yang kamu lihat? Pernahkah Anda melihat aksi mogok industri sebelumnya? Petik 2. Tunggu sebentar, ini. Angin sepoi-sepoi yang menyenangkan. Dok Jasi, kenapa kamu tidak datang dan berbaring di sini? Petik 2. Jong Huiwon berbaring telentang di tanah menatap langit tepat di sebelah Han Suyong. Dia menggerakkan tangannya seolah-olah itu sayapnya, menyebabkan bilah rumput hijau harum jatuh dan bangkit kembali berulang kali. Han Suyong kemudian mulai bergumam dengan suara hormat. Rumput berbaring. Lebih cepat dari angin, ia berbaring. Petik 2. Oh. Jong Huiwon juga berbaring. Lebih cepat dari angin dia berbaring dan sebelum hembusan datang dia berdiri lebih dulu. Petik 2. Tidak buruk. Sambil melihat pelarian tiba-tiba dari kompetisi membaca puisi ini, serta Jong Huiwon memberikan dukungan yang tepat waktu, saya bertanya kepada mereka dengan suara bingung. Apa yang sedang terjadi? Ini revolusi buruh, tolol. Oke, kamu sudah membicarakan tentang revolusi dan yang lainnya untuk sementara waktu sekarang, tapi... aku hanya ingin istirahat sebentar. Apa aku perlu mengejanya untukmu? Petik 2. Aku mengerutkan kening setelah dia memarahiku. Istirahat. Apa yang kau bicarakan? Apakah kamu tidak tahu kita berada di era apa sekarang? Petik 2. Kalau begitu kita ada di era apa? Aku tidak yakin harus berkata apa ketika dia membalas seperti itu. Apa yang dia maksud dengan era, apa, yang kita alami? Saat ini, Nebula memiliki kualifikasi untuk memasuki skenario final. Waktu yang tersisa untuk memasuki skenario adalah 28 hari, 12 jam, 15 menit dan 7 detik. Aku dengan tenang menjawab untuk memastikan bahwa aku tidak akan terseret ke langkahnya. Kami tidak punya waktu untuk ini. Skenario akhir benar-benar sudah dekat. Petik 2. Dan itu sebabnya kita perlu beristirahat sekarang. Jika tidak, kapan kita bisa, seperti ini? Kata Han Suyong, sambil menghela nafas dengan megah. Lihatlah ke sekelilingmu. Jangan habiskan harimu dengan terkubur di smartphone, oke? Kamu masih ingin bekerja bahkan setelah datang ke tempat seperti ini. Petik 2. Setelah mendengarnya, saya mulai memindai medan di sekitarnya untuk pertama kalinya. Memang, kami berada di hutan hijau yang subur. Saya tidak yakin gunung mana itu, Jirisan, Seoraksan, atau Halasan. Bagaimanapun, itu adalah gunung yang sangat indah, oke. Sinar matahari tidak terlalu kuat, sementara angin bertiup terasa dingin di kulit. Dengan kata lain, itu adalah cuaca yang sempurna untuk berkemah. Saya agak ragu sebelum berbicara. Aku tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh istirahat, tapi... bagus untuk istirahat, tapi yang saya katakan adalah kita harus menyelesaikan apa yang perlu kita lakukan terlebih dahulu. Saat ini, kami, petik 2. Astaga, Dok Jasi, Anda benar-benar berpikiran, Kondae, bukan. Apakah setiap perwakilan perusahaan di luar sana seperti Anda? Kata Jong Huiwon, sambil mengetuk tulang keringku. Perwakilan NIM, ketika Anda beristirahat, Anda seharusnya melakukannya. Petik 2. Kepalaku menjadi rumit. Han Suyong memelototiku ketika aku tidak mengatakan apa-apa dan memanggilku dengan nada suara masam. Tentu, kamu benar-benar. Setiap orang tidak boleh beristirahat pada saat yang sama, jadi setidaknya satu orang harus dalam skenario. Mengapa kamu tidak melanjutkan saja? Petik 2. Apa? Maksudku, kenapa kamu tidak melakukan skenario yang sangat kamu cintai? Setelah mendengarnya, tatapanku tiba-tiba bergeser ke udara untuk menemukan jendela skenario yang sebenarnya mengambang di sana. Sub-skenario, pekerja, off-day, telah dihasilkan. Saya belum pernah mendengar skenario seperti itu sebelumnya, jadi saya dengan cepat mengakses jendela skenario. Plus. Jenis, sub. Kesulitan, tanda tanya. Kondisi jelas, Anda adalah wakil kepala Nebula. Karena eksploitasi dan perlakuan kasar Anda, karyawan saat ini dalam keadaan sangat lelah. Mereka sangat tidak puas dengan Anda, kepala Nebula, dan berada di tengah-tengah serangan. Sebagai bos mereka, Anda harus mendengarkan keluhan mereka dan menenangkan mereka. Dengan mempertimbangkan kemampuan komunikasi Anda yang lemah, sasaran total untuk penyelesaian pengaduan akan ditetapkan menjadi 5 orang. Batas waktu, 12 jam. Hadiah, kepercayaan dari karyawan. Gagal, kematian. Plus. Kematian. Apa-apaan, skenario macam apa ini?
Saya melihat ke langit, dan Biu pergi, Baat, di sana. Han Suyong menggerutu langsung ke arahku. Serius, Bung. Orang ini perlu diberitahu melalui skenario hanya untuk memahaminya. Petik 2. Sambil merasa cemas, saya melihat sekeliling saya. Rekan-rekan saya sepertinya menikmati diri mereka sendiri. Han Suyong sibuk membaca puisi parodi, sementara Jong Hui Won tertidur di antara rumput. Yi Gilyong dan Xin Yuseng saling membenturkan kepala dan menggeram. Hei, Xin Yuseng. Mari bertaruh. Mari kita lihat siapa yang bisa menikmati makan malam yang lebih besar hari ini. Petik 2. Apa yang kita bertaruh? Yang kalah memberikan pemenang yang diinginkan, oke. Panggilan. Anak-anak dengan cepat berlari menuju hutan dan Yu Sang-ah memanggil mereka. Hati-hati. Ada lembah kecil dengan aliran yang mengalir di sebelah perkemahan, Gong Pildu duduk di kursi nelayan yang dibawanya, dan sambil melihat iming-imingnya di air, dia menguap santai. Han Myong-oh yang duduk di sebelahnya bergumam tentang ini dan itu. Kalau saja kita berada di tepi laut, aku akan menangkap seabrim sebesar ini. Saya mendengar suara menyegarkan air yang mengalir di lembah serta burung gunung berkicau. Rasanya seperti tanaman hijau yang menenangkan di lereng gunung yang tumbuh perlahan-lahan runtuh pada diri saya sendiri. Seolah-olah saya masih bermimpi. Perilaku kasih sayang semacam ini terasa tidak nyaman bagi saya, seperti semacam pakaian yang tidak pas. Apakah saya tetap seperti ini? Apakah saya tetap bisa mengalami saat-saat seperti ini? Saya mencari Yu Jung Hyok. Memang, kita seharusnya tidak seperti ini. Jika itu dia harus setuju dengan saya. Dia pasti berdiri di suatu tempat sambil memelototi kelompok. Seiring dengan cahaya menakutkan di matanya, dia mulai memberi kuliah pada semua orang, dimulai dengan, kamu bodoh. Saya segera menemukannya. Aku hendak mengangkat tangan dan memanggilnya, tetapi kemudian, berhenti setelah menyadari ada sesuatu yang tidak beres di sana. Cie. Dia sebenarnya memasak di sana. Berdiri di depan kisi-kisi besar, tangannya bergerak dengan cara mencolok untuk memanggang daging. Sayuran mendesis dan bergetar di dalam wajan. Breaking the Sky Swordsmanship, yang mampu menghancurkan langit sekarang digunakan untuk memotong sayuran dan daging. Aku bahkan lupa memanggilnya dan menatap tontonan itu dengan linglung. Titik. Hanya apa yang terjadi di sini? Detik berikutnya, matanya bergeser ke arah saya. Dia kemudian diam-diam menyampaikan kata-katanya dengan tatapan menyeramkan khasnya. Saya tidak perlu menggunakan sudut pandang pembaca maha tahu untuk mengatakan apa yang dikatakan mata itu sudah pasti. Kamu bisa terlihat sepanjang hari, tetapi kamu tidak mendapatkan makanan ini. Titik. Itulah yang mungkin ingin dikatakan mata itu. Sisi-sisinya ditempati oleh Yu Miah dan Yi Ji Hye, mata mereka dipenuhi dengan minat dan antisipasi yang mendalam. Sekarang, Yu Miah membuka mulutnya, dan Yu Jung Hyok menggerakkan sumpitnya dengan wajah tanpa emosi. Dia seperti burung induk, mengambil sepotong daging untuk meletakkannya di mulutnya. Dia menyeringai cerah. Ini benar-benar enak. Yi Ji Hye berdiri dengan kosong membuka mulutnya juga. Dia mengamatinya sebentar, sebelum memasukkan lebih banyak daging ke dalam mulut Yu Miah. Itu berlangsung selama 4, mungkin 5 kali lagi, dan akhirnya, Yi Ji Hye menutup mulutnya. Tuan, kamu terlalu kejam. Karena tidak tahan lagi, dia secara pribadi memindahkan sumpitnya. Namun, penggorengannya bergeser sesuai dengan lintasan, Red Phoenix Sunpo, yang menarik untuk menghindari tangannya. Dia mulai menangis sebelum menjadi agak keras kepala tentang hal itu. Oh, jadi kamu mau pergi, apakah itu? Aku benar-benar tidak tahu apakah aku berada di dalam dunia, cara bertahan hidup, atau resor kompresor tampan yang dingin sekali, Yu Jung Hyok, tidak harus melakukan dunia ini. Dia terus menghindari sumpit Yi Ji Hye dan memberi makan adik perempuannya Yu Miah tanpa menggerakkan alisnya sekalipun, tetap tanpa ekspresi sama sekali. Namun, ada sesuatu yang bisa saya dapatkan dari itu. Dan saya menyadari, dia benar-benar serius berada di sini. Bahkan meskipun kita berada dalam kerangka waktu seperti ini, mengapa Yu Jung Hyok membiarkan acara ini terjadi? Saya bukan satu-satunya wakil kepala. Dalam lebih banyak cara yang satu itu, Yu Jung Hyok adalah orang yang jauh lebih keras kepala daripada saya, dan juga, membuat pengalaman yang jauh lebih besar dalam menjalankan kelompok seperti ini. Namun, orang seperti itu telah dengan sukarela berpartisipasi dalam perjalanan berkemah ini. Yeore sekutu tidak bisa Kim Dokja. Menyertai suara tembok keempat, beberapa paragraf membuka diri di depan mataku. Utautornim, bagaimana kalau pergi ke pantai selama giliran regresi ini? Itu adalah komentar yang saya posting sejak lama. Meskipun saya ingat banyak tentang cara bertahan hidup, saya telah melupakan semua komentar yang saya posting. Sekarang saya berpikir tentang hal itu, ada satu peristiwa yang Yu Jung Hyok tidak pernah lewatkan selama regresi berulang yang tak terhitung jumlahnya. Hari ini, kita istirahat. Itu akan mengambil hari libur. Itu terjadi selama cara bertahan hidup asli, tetapi belum terjadi sejauh ini di dunia ini. Setiap kali mereka akan menghadapi rintangan penting lainnya, ia akan membawa teman-temannya ke tempat-tempat wisata planet yang berbeda. Tentu saja,
dia memiliki alasan untuk menemukan barang-barang yang diperlukan untuk skenario yang akan datang, tetapi dia tidak memaksa kelompoknya untuk melakukan hal yang sama dengannya. Tuan, bergabunglah dengan kami dan bersenang-senang. Hei, Ye Jihye. Kekeke, silakan melihat perut saya, iya. Bahkan Black Flame Dragon saya memuji M. Kita akan makan masakan Jung Hyeoksi hari ini, kan? Bahkan Yu Jung Hyuk seperti itu, namun seperti apa aku? Kita harus bersiap-siap untuk skenario berikutnya. Kami selalu terburu-buru seolah sedang dikejar. Kami tidak pernah memiliki kelonggaran. Dan ketika kita sampai pada bagian terakhir dari skenario, kecenderungan seperti itu tumbuh semakin kuat. Tujuan kami adalah, selalu, tepat di depan mata kami. Saya bertindak seolah-olah skenario itu sendiri akan hancur jika kita tidak menyelesaikan apapun itu pada waktunya. Tetapi sekarang setelah saya mulai berpikir mendalam tentang hal itu, skenario akan baik-baik saja bahkan jika kita tidak bergegas dan melakukan sesuatu tentang itu. Hei, Ye Gilyong. Kami sepakat untuk tidak menggunakan keterampilan apapun di sini, bukan? Petik 2. Kapan aku? Kamu harus selalu memberikan yang terbaik. Petik 2. Saya mendengar suara anak-anak ketika mereka kembali dengan mangsa yang diburu. Segera setelah itu, saya mendengar panggilan keras Han Suyong yang bergema di seluruh lembah. Baik-baik saja maka, acara perburuan harta sekarang akan dimulai. Hadiahnya adalah relik bintang dari naga api hitam. Petik 2. Wah, benarkah? Dari naga api hitam itu. Petik 2. Aku menyembunyikannya di suatu tempat di lembah, jadi yang pertama menemukannya adalah pemenangnya. Ah benar Anda dilarang menggunakan keterampilan Anda. Mengerti. Selain itu, ada hadiah lain juga, jadi. Petik 2. Relik bintang itu milikku. Han Myong-oh dengan cepat membuang jorannya dan melompat ke dalam sungai, tetapi beberapa saat kemudian, Jong Hui-won meraih kepalanya dan melemparkannya keluar dari air. Dalam waktu singkat, Ye Jihye dan anak-anak yang kembali dari perjalanan berburu mereka semua melompat ke air lembah juga. Yo, tahan, Jihye Nuna. Itu, armada hantu. Kamu pikir aku tidak akan menyadarinya hanya karena mereka mungil sekarang. Petik 2. Ye Gilyong, apakah Anda menjinakkan serangga air dengan serius? Kamu curang. Petik 2. Kalian berdua, didiskualifikasi. Sudah berapa lama sejak semua teman saya tersenyum bersama seperti ini? Mungkin, ini bisa menjadi pertama kalinya kami. Mereka bisa tersenyum walaupun skenarionya belum berakhir. Mereka bisa mengobrol dalam kebahagiaan seperti itu, dan berbagi kisah mereka. Dan sambil melihat tontonan itu, Kim Dokja tiba-tiba merasa kesepian karena beberapa alasan. Mungkinkah saya gagal memahami satu hal tentang cara bertahan hidup? Tidak, tunggu, mengenai teman saya, sebagai gantinya. Mungkin, karena saya mabuk dalam fantasi menyaksikan kesimpulan, saya benar-benar kehilangan semua kata yang tak terhitung yang harus dibaca untuk mencapai kesimpulan yang benar. Saat ini Anda telah menyelesaikan 0 keluhan. Sebuah skenario yang sebelumnya terasa seperti tidak ada yang penting tiba-tiba terasa mengesankan dan sulit seperti dongeng hebat sekarang. Aku menjatuhkan diri di bawah payung dan dengan bingung menatapnya. Seseorang dengan ringan menepuk pundakku. Bagaimana dengan skenario Anda? Yu Sang-ah menyeringai menyegarkan. Saya menjawab dengan seringai tak berdaya saya sendiri, dan dia menyapa saya lagi. Iya, Dok Jasi, keterampilan komunikasi Anda selalu sedikit kurang, jadi tidak bisa membantu, saya kira. Kamu juga seperti itu saat kita bekerja untuk perusahaan. Petik 2. Petik 2. Aku tadi. Kamu benar-benar tidak berbicara banyak kepada orang lain. Saya menjadi benar-benar terdiam setelah dia tanpa ampun membombardir saya dengan fakta. Tetapi sekali lagi, setelah memberikan sedikit pemikiran, itu masuk akal. Saya tumbuh tanpa teman sejak usia muda. Saya tidak tahu bagaimana bersosialisasi dengan orang lain, dan saat itu, saya hanya memikirkan cara untuk keluar dari kumpul-kumpul perusahaan. Saya pikir, daripada membuang-buang waktu untuk melakukan itu, saya lebih baik membaca Cara Bertahan Hidup sekali lagi. Kim Dokja Yeo Haif Afri and No Way. Dan kemudian, di sini ada zat anorganik yang mencoba membuatku gusar dengan mengatakan bahwa itu adalah temanku. Yu Sang-ah duduk di bawah payung juga, dan mengamati teman-teman kami dengan tatapan santai. Mungkin dia sendiri yang akan pergi untuk melihat kemah, karena daripada jubah Buddha yang biasa, dia sekarang mengenakan pakaian kasual dengan topi jerami lebar. Dia yakin tahu bagaimana mencocokkan suasana dimanapun dia berada. Dia adalah seseorang yang terlalu baik untuk disimpan dalam yang dijalankan oleh seorang pemimpin yang tidak berguna, paling tidak. Sang-ah Si, apakah kamu secara kebetulan menyesal naik kereta bawah tanah hari itu? Saya tidak yakin mengapa saya menanyakan itu padanya. Bahkan sekarang, peristiwa-peristiwa dari skenario pertama tetap jelas dalam pikiran saya. Jika hanya sepeda Yu Sang-ah yang tidak dicuri. Jika dia memulai dari tempat lain, maka dia mungkin tidak menjadi inkarnasi. Mungkin, dia juga tidak harus mati. Dia tidak perlu mengalami rasa sakit reinkarnasi juga. Tidak, aku tidak. Saya belum pernah melihat ekspresi tekad di wajahnya sebelumnya. Jadi, Dok Jasi, Anda juga tidak boleh menyesali apapun. Petik 2. Maaf, mengenai apa? Petik 2. Maksudku, semuanya.
Saya tidak yakin harus berkata apa kepadanya. Rasanya seolah-olah aku hanya terdengar seperti keledai hanya dengan berterima kasih padanya atau mengucapkan terima kasih. Cara bertahan hidup tidak pernah mengajari saya apa yang harus saya katakan di saat-saat seperti ini. Seolah dia bisa membaca pikiranku, dia nyengir menyegarkan dan menunjuk seseorang ke sana. Kupikir itu yang terbaik untukmu berbicara dengan orang itu terlebih dahulu. Finn.